Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renfil dari Prodi Manajemen. Saya akan membawakan tugas untuk UTS Ekonomi Syariah. Teori konsumsi. Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Teori konsumsi Islam berbeda dari teori konsumsi konvensional. Perbedaan karakteristik: pertama, konsumsi dalam Islam bersumber dari fitrah manusia yang suci, yang bersumber dari aturan-aturan agama. Kedua, dari segi hasil yang akan dicapai dalam teori konsumsi Islami adalah manfaat dan berkah. Berbeda dengan konvensional yang dituju adalah kepuasan. Ketiga, ukuran dan konsumsi Islami berbeda dengan konvensional. Teori konsumsi Islam menjadikan fungsi sebagai ukuran, bukan preferensi atau selera. Keempat, sifat dari konsumsi berdasarkan sifatnya, maka keinginan akan menjadi sangat subjektif. Kelima, segi tuntunan Islam atau etika Islam, keinginan harus dibatasi, karena keinginan manusia tidak akan ada batasnya kalau tidak dibatasi. Sementara kebutuhan harus dipenuhi. Perilaku konsumsi. Dalam konsep konvensional, perilaku konsumsi adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan keinginan. Pemahaman mengenai perilaku konsumen sangatlah penting dalam pemasaran. Menurut Engel et al. 1995. Perilaku konsumen adalah suatu tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan barang dan jasa, termasuk keputusan mendahului dan menyusuli tindakan ini. Setiap konsumen berusaha mengalokasikan penghasilan yang terbatas jumlahnya untuk membeli produk yang ada sehingga tingkat kepuasan yang diperoleh maksimum. Pada perilaku konsumsi diartikan sebagai suatu tindakan guna mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang, menurut Engel dan kawan-kawan. Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat untuk mendapatkan konsumsi dan menghabiskan barang atau jasa, proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan. Sedangkan Kotler mengemukakan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. A. Faktor budaya. Kebudayaan merupakan faktor penentu yang pokok dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia pada umumnya dipelajari. Seorang anak yang sedang tumbuh mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, preferensi,
dan perilaku melalui proses sosialisasi yang melibatkan keluarga dan lembaga sosial lainnya. Faktor budaya mencakup subbudaya dan kelas sosial yang ada di lingkungan masyarakat. B. Faktor sosial. Faktor ini terdiri dari kelompok referensi seseorang, terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang, serta keluarga yang dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku pembeli. Keluarga merupakan organisasi penting dalam masyarakat dan menjadi kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. C. Faktor pribadi. Faktor ini lebih melihat secara personal. Seorang individu meliputi 1. Umur dan tahapan dalam siklus hidup. Seseorang akan mengubah barang dan jasa yang mereka beli selama hidupnya. 2. Jenis pekerjaan. Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi barang atau jasa yang dibelinya. 3. Keadaan ekonomi. Terdiri dari pendapatan yang dapat dibelanjakan, tabungan, dan hartanya. 4. Gaya hidup. Pola seseorang dalam menjalani hidup, aktivitas, minat, kesukaan, sikap, konsumsi, dan harapan. Dan kelima, kepribadian dan konsep diri. Karakteristik psikologis prinsip konsumsi. Menurut Manan, ada 5 prinsip dalam melakukan kegiatan konsumsi yang dideskripsikan sebagai berikut. 1. Prinsip keadilan. Syariat ini mengandung arti ganda, yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah. 2. Prinsip kebersihan. Syariat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Quran maupun sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan, makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. 3. Prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman. Adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebihan, sebagaimana firman Allah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Arti penting ayat ini adalah kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh. Demikian pula bila perut terisi secara berlebih-lebihan, tentu akan ada pengaruhnya pada perut. Praktik memantangkan jenis makanan tertentu dengan tegas tidak dibolehkan dalam Islam. 4. Prinsip kemurahan hati. Dengan menaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hatinya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik, dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntunannya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintahnya. 5. Prinsip moralitas. Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung, tetapi dengan tujuan terakhir yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepadanya setelah makan. Dengan demikian, ia akan merasakan kehadiran ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup, material, dan spiritual yang berbahagia. Perilaku produksi. Produksi menurut Al-Quran adalah mengadakan atau mewujudkan sesuatu barang atau jasa yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Dalam Islam, kerja produktif bukan saja dianjurkan, tetapi dijadikan sebagai kewajiban religius. Oleh karena itu, kerja adalah milik setiap orang, dan hasilnya menjadi milik pribadi yang dihormati dan dilindungi secara terkait dengan kebutuhan, kepentingan, dan kemaslahatan umum.
Perilaku produksi pada prinsipnya adalah kegiatan produksi sebagaimana kegiatan konsumsi terikat sepenuhnya dengan syariat Islam. Menurut Islam, produksi merupakan mata rantai konsumsi, yaitu menyediakan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan konsumen. Produksi sangat penting bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam. Manusia butuh makan dan minum agar bisa beraktivitas dan beribadah. Perlu pakaian untuk menutupi aurat dan beribadah, serta butuh tempat tinggal untuk melindungi diri serta beribadah juga berbagai kebutuhan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan bahan baku berupa kekayaan alam yang sepenuhnya diciptakan untuk kepentingan manusia. Menurut tujuannya, produksi dalam Islam secara umum adalah mencapai falah atau kebahagiaan hakiki. Di antaranya yaitu A. Memenuhi kewajiban sebagai khalifah di bumi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk menjalankan fungsi sosial. B. Untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga. C. Sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa secara umum. D. Sebagai persediaan untuk generasi di masa yang akan datang. Ekonomi Islam menempatkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi guna mendapatkan produk halal. Karena keseimbangan produsen tidak mungkin dicapai bila produk yang dihasilkan tidak halal dikonsumsi diantaranya. 1. Sumber bahan mentah bersumber dari proses yang halal. 2. Bahan mentah adalah bahan halal menurut zatnya. 3. Proses produksi dilakukan dengan kombinasi faktor produksi yang halal terdiri atas A. Modal bukan berasal dari bank yang menggunakan riba. B. Tanah atau lokasi yang digunakan bukan tanah sengketa. C. Tenaga kerja yang digunakan bukan eksploitasi dengan cara pemberian upah yang sepihak dan bersifat memeras. D. Manajer dan semua karyawan berperilaku Islam. E. Proses produksi tidak merusak lingkungan fisik dan sosial. Prinsip produksi. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi, yaitu sebagai berikut. A. Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amanah. Allah menciptakan bumi dan langitnya, beserta segala apa yang ada di antara keduanya, karena sifat Rahman dan Rahimnya kepada manusia. Karena sifatnya tersebut juga harus melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan langit dan segala isinya. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Qaradawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi, Islam tidak membenarkan penuhan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Al-Quran dan hadis. C. Teknik produksi dikerahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi pernah bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. D. Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat, dan memaksimalkan manfaat. Dalam Islam tidak terdapat ajaran yang memerintahkan membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitannya karena pasrah kepada keberuntungan atau kesialan, karena berdalih dengan ketetapannya, sebagaimana keyakinan yang terdapat di dalam agama-agama selain Islam. Sesungguhnya Islam mengingkari itu semua dan menyuruh bekerja dan berbuat, bersikap hati-hati dan melaksanakan selama persyaratan. Tawakal dan sabar adalah konsep penyerahan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik hak prerogatif yang menentukan segala sesuatu setelah segala usaha dan persyaratan dipenuhi dengan optimal. Faktor-faktor produksi. Pertama, lahan atau tanah. Istilah lahan sering dipergunakan dalam pengertian yang luas dan mencakup semua sumber penghasilan pokok yang dapat kita peroleh dari udara, laut, pegunungan, dan sebagainya, sampai dengan keadaan geografi anginnya dan iklim terkandung dalam tanah. Dari sini tidak diragukan lagi bahwa faktor produksi yang paling penting adalah permukaan tanah yang di atasnya kita dapat berjalan, bekerja, mendirikan rumah sebagai tempat tinggal, perusahaan, serta melakukan apa saja menurut kehendak kita.
Al-Quran telah menjelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-36. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan di hidup sampai waktu yang ditentukan. Kedua, buruh dan tenaga kerja. Manusia sebagai faktor produksi dalam pandangan Islam harus dilihat dalam konteks fungsi manusia secara umum, yakni sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, manusia memiliki unsur rohani dan unsur materi yang keduanya melengkapi. Buruh atau tenaga kerja adalah mereka yang dipekerjakan dalam proses produksi yang tidak hanya dipandang juga sebagai faktor produksi, melainkan juga dipandang sebagai khalifah yang dihargai dengan upah yang disepakati secara ikhlas oleh belah pihak dengan tanggung jawab dan amanah untuk mengerjakan tugasnya dengan baik-baiknya. Adapun persyaratan kerja khususnya tingkat upah, sistem pembayaran, sistem upah, sistem kerja, perlindungan, dan keselamatan kerja, dan syarat-syarat perlu lainnya ditetapkan dengan musyawarah mufakat dan masing-masing menerima dengan ikhlas tanpa tekanan dan tanpa ada dirugikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.